من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para ulama, para guru, para ustadz dan sunat hadirin hamba Allah, keluarga besar pada pertanda Allah sunnah terjaga. Alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi menjelang siang ini kita kembali dapat mengikuti pengajian rutin bulanan yang dilaksanakan pada setiap minggu ke-4. Mudah-mudahan kehadiran kita oleh Allah dicatat sebagai ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepadanya, sekaligus menjadi sarana silaturahim yang memperkuat persaudaraan di antara kita. Mari kita mendoakan beberapa saudara kita yang sekarang sedang dijaga sakit. Yang lainnya adalah Muhammad Alvin Gilang, Galih Panjalu bin Wahyu Widoyo. Kemudian juga Utari, putrinya Ustaz Husnul Mubarak yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit Tarakan, sudah di bawah seminggu. Juga semua saudara di antara saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan. Mereka yang sedang berusaha semoga dimudahkan untuk mendapatkan hasilnya. Mereka yang sedang mencari ilmu semoga dimudahkan mendapatkan pengetahuannya. Dan mereka yang sedang punya rencana apa saja semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengobati matanya, bahkan mudah-mudahan segera sembuh. Amin. Al-Fatihah. Iya. Ayah meninggal satu lagi, istri dari Mbak Rosok, Ibu siapa namanya? Atinya juga sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Dan kami turunkan Al-Quran menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian. Obat itu biasanya baru dibutuhkan kalau orang sudah sakit, dan kalau belum sakit biasanya orang tidak pernah bertemu obat kecuali tukang obat. Kecuali sales obat. Tetapi jangan difahami bahwa setiap orang yang dagang obat itu ngerti obat. Jadi kalau yang bukan tukang obat, jangan sok ngomongin obat, nanti kena malpraktek. Tidak rugi kok nanya sama ahlinya. Al-Quran itu adalah obat. Para ulama yang ahli Al-Quran mengatakan bahwa keampuhan Al-Quran menjadi obat itu bukan hanya dari sisi hidayahnya. Benar ada ayat mengatakan wasyifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu obat bagi yang ada di dalam dada, artinya obat penyakit hati. Tetapi para peneliti menyimpulkan bahwa Al-Quran juga bisa menjadi obat bagi penyakit yang bersifat fisik pada manusia. Ini disampaikan oleh banyak ulama, termasuk
ulama yang menjadi founding father-nya saudara kita kaum Wahabi, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu biasanya terbuat dari benda-benda alam, atau mungkin kita mulai dari jenis penyakit dulu. Badan manusia bisa menjadi sakit, bisa menjadi tidak normal dibandingkan dengan biasanya karena berapa hal. Pertama, karena ada masuknya virus ke dalam tubuh. Yang kedua, karena masuk angin. Yang ketiga, karena benturan. Yang keempat, karena salah pakai pikiran. Dan yang lima, karena kemasukan jin setan. Itu aja. Nah, pengobatan 5 jenis penyakit ini tentu tidak sama. Salah urat, Cimande urusannya. Kemasukan virus, dokter urusannya. Masuk angin, kerokan gampangnya. Tapi kalau kemasukan jin, ada tukannya. Ini ahli-ahli ini jangan suka ditukar-tukar. Dan jangan orang merasa perlu borong semuanya. Tidak ada orang yang sempurna. Ada yang dapat 2, ya dia dokter juga, bisa mijat juga. Ada yang dapat 3 ketambahan, bisa juga ruqyah juga. Tapi umumnya kita keahlian cuma 1. Jangan belagu pilih jadi ustaz oplosan, keracunan. Nah, penyakit mental hati, yaitu para kiai mungkin kerjaannya itu. Para dokter itu sekarang mendapatkan ilmu yang begitu tinggi, biasanya itu ada gurunya. Dokternya ada yang selesai di fakultas kedokteran UI, kedokteran UIN, kedokteran mana-mana. Hari ini tampil di tengah masyarakat. Kalau dia guru rohani yang benar, pasti jelas gurunya. Mondoknya di mana? Gurunya siapa? Juga mereka yang menjadi dokter-dokter penyakit urusan dengan jin, ada gurunya. Nah, yang tidak pernah berguru di kolom-kolom yang beda ini, yang beda gurunya, diam. Hamba-hamba Allah, kita kembali. Obat penyakit rohani, obat penyakit fisik, Al-Quran siap tampil. Hanya kitab Al-Quran yang bisa mengobati penyakit paralel. Karena apa? Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang masih utuh hurufnya sampai detik ini. Sering saya sampaikan, jika obat-obat yang beredar itu bahannya adalah dari ramuan dedaunan herbal, maka huruf-huruf Al-Quran adalah ibarat dedaunan, ibarat kulit pohon, ibarat batang pohon, ibarat bunga, ibarat buah, ibarat getah. Itu di dalam Al-Quran ada semua. Tentu bahan-bahan obat tadi akan beda kualitasnya, tergantung dari mana ngambilnya dan tergantung siapa yang melakukannya. Sering saya contohkan juga, kopi itu obat ngantuk, tapi kualitas satu kopi dengan yang lain kan beda. Ini saya beri iklan.
Kalau panjenengan ke Jambi, ingin tahu kopi yang top, itu kopi AA. Dan kopi AA itu tidak bikin pabrik cabang di seluruh Nusantara, tidak, hanya di situ. Tidak usah iklan, sudah tahu semua. Kemarin begitu saya datang di Jambi, saya tanya kopinya mana? Kopi apa Jai? Belum ke Jambi kalau belum minum kopi AA. Ada juga kopi di daerah lain, Medan, kopi Gayo. Kalau ke Bandung ada kopi istimewa. Kopi di Bandung itu mesantrennya saja minimal 6 tahun. Itu kopinya disimpan 6 tahun, tidak kena matahari, dibiarkan dia hilang sendiri sebagian kandungan yang berbahayanya. Tuh kopi AA juga, yang bawahnya AA Bugi, kopi aroma. Lain lagi kalau di Bogor. Bicara kopi di Bogor, jangan ngaku orang Bogor kalau belum kopi Liong. Kualitasnya berbeda. Kenapa pohonnya sama, pohon kopinya, tapi kualitas kopi yang dirasakan berbeda? Karena ada pilihan. Kalau kopi yang paling enak itu kopi yang sudah matang semua di pohonnya, cukup jemurnya, cukup juga tidak kepanasan waktu nyamrainya, dan tidak ada campurannya. Begitu juga obat. Ada obat KW1, ada yang original, ada yang juga generik. Itu tergantung kualitasnya. Bahan-bahan itu sangat menentukan kualitas obat yang dihasilkannya. Tukang jamu juga bikin jamunya di daunan itu, tapi beda jamu pagi dengan sore. Sebab kalau jamu yang pagi itu masih mutasi antara pohon dengan tempatnya, gosok buat apa rebusnya itu. Yang sore udah 3 kali rebus, yang tersisa tinggal aromanya. Maka saya kalau minum jamu mau pagi sore dah, kecuali tahu bikinnya. Allah yang tahu kualitasnya. Ayat-ayat Al-Quran itu ramuan yang pas, tapi akan menjadi ampuh. Nah, ini bahasanya supaya gampang aja. Terus bahasa apa lagi? Mujarab. Nah, mujarab lah, mungkin Jawa Arab ya. Mandi. Asal orang yang melafalkannya itu memang mulut original. Sebab ada orang yang mulutnya itu KW. Itu huruf Zal, Zai, Sin, Shin, Tha, Shin, Sod, beda. Ini khusus kedokteran huruf Quran ini lama. Makharijul huruf, sifat huruf, ahkamul huruf, ahkamul waqfil al-ibtida, alfa'ul mad wal qasr, waqfil al-ibtida. Itu pun jelas. Salah baca sama dengan salah kita meracik obat. Nah, kualitasnya kan ada yang beda-beda. Ada goiril, magedubian, kawet 3 ini. Anda karena saking pilihnya meracik sendiri merasa paling fase, dikira semuanya huruf situ tebel. Assalamualaikum. Saking fasenya Bismillahirrahmanirrahim. Ijazul madu. Itu baru urusan kualitas jauh huruf Al-Quran itu saya katakan. Ini otak Salih Rahman, tidak ada referensinya. Huruf Al-Quran itu sama dengan dedaunan, sama dengan kulit pohon, sama dengan bunga, buah, sama dengan getah. Siapa yang mengucapkan hurufnya dengan benar, maka dia akan memunculkan sinar yang luar biasa. Bisa dites. Nah, bagaimana meraciknya? Ketika meracik harus benar. Maka ada ilmu tajwid. Satu senti ditambah dengan kulit pohon kersem 5 senti. Misalnya itu tambah nanti gula Jawa, itu karena gula Jawa dengan jahe itu menghadapi panasnya. Sebab kalau pahit
itu bahaya ke paru-paru, apa namanya, ke ginjal. Obatnya adalah cairan gula Jawa. Hebat ini. Itu ukurannya sama. Maka kalau kita beli obat biasanya ada tulisan kan, bahannya ini sekian persen. Nah cuma karena kita ini orang yang senang dikibulin orang atau yang ikhlas gitu ya, dan orang juga punya rahasia, harus rahasia loh, masa dokter gak punya rahasia? Sama, dokter dengan dukun sama ada rahasianya. Kalau nggak rahasia bubar. Dokter, dukun, tukang sulap sama punya rahasia. Kalau nggak punya rahasia ya bubar. Maka diklaim itu apa namanya, obatnya ini capnya diklaim diganti kan. Kalau pasiennya tahu beli sendiri. Nah gimana kita tahu tuh. Buka dulu, nanti tulis 3 kali 1 sendok makan, diminum setelah makan. Loh, rasanya ini botolnya saya kenal, cuma sudah diambil kartu namanya diganti itu. Itu penting untuk meyakinkan pasien. Kalau tahu capnya ada, loh, kok ternyata obatnya sing di warung situ tahu. Di sendiri dan dibiarkan bahaya mesti. Oke? Lanjutkan ya. Takaran obat dan jamu itu penting. Maka ada dokter yang mengkritik jamu gendong itu ada kelemahannya, itu dosisnya tidak diukur. Benar teori itu. Tapi kok tukang jamu kuat-kuat, gendong kayak keong. Itu botolnya itu ada yang ganjil, ada yang genap, mau ganjil rondo biasanya. Itu orang Jawa itu kalau ngomong dengan bahasa simbol aja. Mereka kalau lihat yang gendongannya ganjil, macam-macam beli di sini. Ganjilnya banyak. Tapi kalau yang cakep yang genap nggak berani macam-macam itu teracung sama sambo. Itu udah genap gitu. Itu penting. Begitulah Quran. Kalau bacaanmu ingin menghasilkan energi positif dan dahsyat, pakai tajwid. Maka tajwid itu dari Rasulullah, bukan larang. Jadilah kiroah 7, ada yang bilang 10, ada yang bilang 14, tapi yang mutawatir yang kita terima yang 7. Itu ukuran bacaannya beda-beda, tapi semuanya dosisnya itu dari Rasulullah. Misalnya Bismillah, itu dua saja. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Karena ada sukun. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak boleh kurang, itu lazim. 6 harokat. Ada yang 5 ya? 5 sampai 6 harokat. Jangan dikurangi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak boleh. Itu adalah pengaturan dosis yang keliru. Jangan main-main. Makanya pada surat ngaji Quran terus jangan berhenti-berhenti. Di Kerapian ngaji Quran Fatihah saja 6 bulan tuh. Jogja paling ekstrim ngaji Quran. Fatihah 6 bulan. Kenapa? Rukun sholat. Perkara yang lain kurang lain masalah, tapi rukun sholatnya kurang, hancur sholatnya. Wih, cukup gampang nemen ngaji. Nah ya, wes itu kualitas keampuhan yang akan dimunculkan oleh orang yang bacanya baik dan benar, jauh dengan yang bacanya tidak pas. Wakofnya juga awas. Jangan sembarangan, kita kadang-kadang berhenti di tengah-tengah, lanjut aja terus, jangan, itu putus namanya. Ibaratnya berangkali jembatan putus, panjangkan dari situ aja diam, jangan nyampe. Sambungin jembatannya dari sebelumnya. Kecuali yang memang ada tanda wakaf, boleh di situ, boleh lanjut. Itu potongan-potongan bahan baku obat-obat dalam Quran. Hari ini para ahli dunia sudah membuktikan bahwa ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, dia bisa memunculkan energi yang tidak bisa. Asal pengucapannya benar, itu hebat gitu. Ada yang 2 daun.
asal cara pengucapannya benar. Ada Yasin, waduh, ada juga haha. Ada yang 3 huruf alif lam mim. Ada yang 5 huruf. Kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf. Itu jangan dianggap tidak ada artinya. Ada, tapi hanya dokter Al-Quran yang ngerti. Saya mau sinau mengenai Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau huruf itu ditulis? Loh, ini masuk nih. Sebab belakangan ada yang memfatwakan bahwa kitab Syamsul Ma'arif itu sudah sihir. Ini ngaji alon-alon. Bagaimana kalau huruf itu ditulis? Yes. Ayo perhatikan. Kita tanda tangan. Gunanya apa? Kita sampai hari ini karena kita ini orang awam tidak mengerti maksudnya apa tanda tangan, gunanya apa. Tapi polisi yang mempelajari ilmu itu akan tahu apapun bentuk tanda tanganmu, asal tanganmu yang menggoreskannya nggak bisa dipalsu, dia akan munculkan sinar kelihatan wajah polisi. Itu polisi urusannya. Bahkan sekarang orang sudah bisa mendeteksi dari muka kebohongan. Tanda tangan oleh sakarmu diganti tanda tangan boleh, tapi dia tidak akan berubah aslinya wajahmu. Saya ganti tanda tangan terus kayak gini, silahkan diganti. Polisi tahu ini satu orang yang tanda tangan sebetulnya. Kenapa? Karena dia memunculkan sinar. Ketika di zoom kelihatanlah potret organ tubuhnya. Ini hidungnya pesek, ini hidungnya mancung. Maupun dipotong aslimu ketahuan. Forensik urusannya. Itu tangan, itu tanda tangan yang gak jelas. Bagaimana dengan huruf-huruf Al-Quran? Oh, luar biasa. Makanya nulis huruf Al-Quran dalam wafat, dalam wifik, dalam wafat tidak boleh ada yang bocor. Saya pernah nemu teman saya yang bikin wifik dulu itu tulisannya elek banget, yang pakai kaidah tulisan Quran. Saya bilang nggak ampuh ini, ngawur ini. Motornya juga jelas, tulisnya nggak benar. Kalau mim masih ada bolongnya, itu jelas. Kalau tak titiknya harus 2, jangan dibikin seperti itu paragraf, itu khot itu namanya itu. Nah, kalau tanda tangan kita, kalau jejak kaki kita bisa memunculkan energi dan sinar, dan sekarang merpati putih sudah bisa mengajarkan kepada orang untuk bisa membaca tanpa mata tapi pakai tangan. Tidak ada gunanya. Panjangan tulis apa saja, gini aja terbaca. Itu jauh lebih hebat, lebih murah, lebih praktis dibandingkan dengan yang di supermarket itu loh. Tes harganya sekian keluar. Jadi dia coba barcode sekarang sudah munculkan aslinya. Dengan barcode itu dia muncul alamatnya. Al-Quran itu sudah jelas. Tetapi hanya sebagian orang yang mengerti ini. Apa maksudnya alif lam mim, macam-macam. Tapi Syarif Ahmad punya tafsir sendiri, siap diuji. Nggak akan diumumkan dulu, so profesor juga nggak dapat ini. Sudah saya simpan sudah 10 tahun itu. Tapi Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari bisa menangkap pesan. Apa itu? Hamim ain sin qaf himayatuna mimma nakhaf. Itu 5 huruf itu adalah himayatuna, benteng kita dari membentengi dari kejahatan orang yang ditakutkan kejahatannya. Begitu dibaca dengan baik dan benar, maka energinya keluar, dia bisa membentengi orang yang akan diserang oleh musuhnya. Bisa yuk lama. Kafaya ain shad itu apa? Kifayah Tuhan.
Di dua manusia itu cuma dua, kifayah dan himayah. Kemudian diwiridkan dengan izin nasornya. Ini ilmu. Dari sekian juta ulama, hanya Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili yang terang-terangan memproklamirkan bahwa himayatuna hamim, itu himayah, kaf ha ya ain shad ada kifayah. Beliau sampaikan, tapi dalam berijazah tidak sembarangan orang. Nah, yang tidak mengerti boyong. Mungkin di rumah saya kitab dukun paling lengkap di antara kiri sini. Sebaik. Walaupun saya nggak jadi dukun. Ya karena walaupun raketnya bagus, kalau memang tidak punya bakat badminton mau ngapain? Badminton itu kan bisa menjadi raket, bisa menjadi hebat kalau yang kayaknya Rudi Hartono. Awan misalnya, terus siapa lagi itu? Ahsan Muamalah. Hah? Topik. Kecet raket murah pun kalau yang makanya ahli badminton itu indah mainnya, kayak mainnya enteng banget itu, larinya santai. Tapi raket yang mahal sekalipun berikan kepada orang yang tidak ahli badminton, muntah di lapangan. Jangan salahkan raketnya. Dicemes kena kepala, nyemes kena net, saya kalau saya peneti, begitu di luar malah kejeblak ke belakang. Baru main setengah jam sudah ngos-ngosan. Salah langkah atau kakinya juga salah. Jadi bukan raketnya itu. Itu sama dengan kita beli batu, ketipu mulu, meling. Yang tidak akan ketipu Pak Joni. Mau bilang batu apa kan, dia bilang aku tahu ini bukan batu, dia punya ilmunya. Makanya kalau beli batu baru Pak Joni tuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Huruf-huruf itu kalau dituliskan dia akan memunculkan energi dan sinar. Itulah hebatnya Al-Quran. Untuk siapa? Ini kaum yang tahu, la'allakum ta'qilun, supaya kamu pakai otakmu. Udah setengah jam ya, cukup lah. Supaya tidak kita ini gampang. Bahwa saya tidak menjadi dukun, bahwa saya tidak menjadi tukang obati orang, saya sadar bakat saya bukan di situ. Tapi ada hal yang paling penting, sugesti. Untuk mensugesti orang, kadang-kadang orang kudu bohong. Ayo, betul aja. Saya dulu kecil, kalau sakit yang mau disuntik. Tapi saya punya simbah namanya Mbak Darmo, bekas Menteri Kesehatan tentara di Palembang yang pulang ke Jawa. Itu punya trik dia. Dia bilang ke bapak saya atau ibu saya, Kromo bilang, "Woi, ini anakmu ini bahaya sekali ini. Ini sudah hampir mati ini." Bang, kok itu bang? Iya, sudah mati ini bukan. Sampai saya sanggup. Lah nek mantu Mbak angel nek mati. Lah itu disuntik. Mau wae. Sugesti itu penting. Iya. Kelihatannya bohong tapi ya, tapi jangan kebangetan lah bohong lah. Kalau beli tukang manuk kalau bilang keluar dari kepala jasmu itu, tahu saya. Pak Leon tahu tempat beli alat-alatnya. Tahu dia juga pengamal. Pengamal maksud saya. Aman, aman gitu. Nggak apa-apa. Tuh. Tapi kalau misalnya tidak semua kebohongan itu harus dipublish. Jangan nipu gitu aja, jangan nipu. Kalau itu bisa meyakinkan orang, kamu sembuhnya percaya ini. Jadi ya udah tahu jamunya itu. Nah, terus itu ya sekarang begitu saja yang penting sekarang. Supaya jangan sembarangan orang itu menfitnah. Ini kita dukun semua ini. Saya punya. Baru separuh di Mesir orang lagi ada. Di Mesir dimanapun saya carinya kita punya seperti ini karena ada kepentingan.
Ini ada karyanya, ini dari Syiah. Ini Syiah. Ini Al-Ghuni, ini Al-Ghazali. Al-Ghazali dua siapa? Ini seorang ulama besar Al-Azhar. Dukun semua sini, campuran. Tapi semua yang mereka tulis itu ada dasarnya, paling tidak berdasarkan pemahaman dan isyarat yang mereka tangkap. Kita tidak cocok lain masalah, tidak semuanya cocok. Saya pernah waktu ceramah di Jeneponto itu dipotongkan kuda. Karena orang sana kalau menghormati tamu yang dimuliakan, dihormati itu kuda. Aku malah mau muntah. Geli. Tapi tidak boleh bilang kuda itu gak enak. Sih gak enak ucapkanmu. Itu katanya paling enak. Kuda itu luar biasa, lambang enak lah. Susu kuda liar. Saya malah kuda liar. Pada suka tidak boleh menyalahkan bahwa engkau tidak cocok, bisa jadi karena tidak cocok, bisa jadi karena tidak tahu. Kalau atas ketidaktahuanmu jangan bicara. Itu kegiatan saudaramu. Nanti insya Allah bulan depan ada bab lain lah, atau segera nanti kita bahas. Yang sebenarnya sudah. Jadi kalau ada orang yang boleh nulis hurufnya dipotong-potong, dibikin wifi, ada landasan. Lu kan orang tidak selamanya sempurna nulis kan. Kalau ditulis kepanjangan diringkas, dijalan sampai letter S. Artinya apa? Artinya apa? Stop. Apa namanya? Tidak boleh berhenti di sini. Kalau ditulis panjang penuh jalanan. Ada tulisan letter P. Artinya apa? Tidak boleh tulis dilarang parkir di tempat ini karena Anda bisa ditangkap polisi. Kepanjangan. Kita biasa orang ngerti itu. SAW artinya apa? SWT. Ya kalau ada orang yang maksa kekeh ditulis sempurna nggak apa-apa. Tapi saya ini terbatas waktu dan orang sudah ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi apa? Awewe. Ada garis keras ya. Loh iya, nggak apa-apa. Asal somat khusus sauki itu SMS. Saya tulis namanya di handphone saya SMS. Somat khusus sauki. Nggak masalah. Nah itu nanti kalau dibahas panjang dikira saya dirukun, padahal kan ya cuma temannya aja. Jangan sampai kita menghentikan kegiatan orang yang pada akhirnya dengan membuka apa yang dilakukan dengan menghibah, kemudian orang itu kehilangan kesempatan melakukan kebaikan. Akhirnya orang banyak yang dirugikan. Faktanya orang itu sudah bisa menyembuhkan banyak orang. Tapi diingatkan, jangan suka melakukan tipuan, tanpa nipu juga kamu sudah punya kemampuan. Itu diingatkan. Oh ada orang yang bisa masukkan uang ke dalam botol, nipu nggak itu? Nipu apa enggak? Tidak, kalau botolnya dibuka uangnya dimasukkan. Tapi masuk bilang-bilang kepada penonton, penonton, ini sebetulnya bohong nih. Saya nih bisa masukin uang ini bohong nih sebetulnya nih. Terus air teh jadi bening, ini saya bohong nih. Anda beli aja tuh obatnya di tengah abang. Ya bukan, kamu gak ada yang nonton. Ya kadang-kadang bohong juga senang, kamu kita senang dibohongi kok. Itu dimulai dari luar negeri yang pakai topeng kan membuka tuh. Kita ikut jangan kebablasan. Takut nanti ada orang-orang yang kehilangan pendaringan. Sugesti itu penting ya. Tapi kita tidak usah memihak. Jadi ada bahasa di Masjid Buddha itu wala tuti' minhuma khasman wala hakama fa anta ta'rifuka ila khasmi wal hakami. Asalnya sebetulnya wa khalifin nasa wa syaitana wa asihima wa inna mahduka usma ini. Kamu harus
menyelisihi setan dan hawa nafsu. Dua orang itu, misalnya kalau ada dua orang yang satu mungkin dasarnya ngomong itu karena setan, gangguan setan, yang satu karena hawa nafsu. Nah yang seperti itu jangan diikuti, ya jangan diikuti. Walaupun tidak memaksa agama, tapi juga jangan menghukumi ini yang salah, yang ini yang benar-benar lah. Bodoh-bodoh boleh subscribe kuatkan nonton ini. Ini umpamanya gitu loh. Lakukan yang manfaat lah. Pada suka tidak boleh mencela. Bukan itu. Kita harus bertemu orang yang berantem ujung-ujungnya pada suka-sukanya, senyum berdua. Ya itu usaha kita. Ya, kalau saya diajak berkomentar tentang dua orang yang bertengkar, saya bilang yang paling baik ajak mereka ke sini atau ajak saya bertemu mereka di mana, karena target saya bukan berantem. Bagaimana orang berantem berakhir dengan senyuman pada suka. Ini suka pada suka nih. Baik, saya kira. Oh iya, ada yang lupa tadi saya sampaikan. Kadang-kadang orang itu menyalahkan dengan alasan ini kan musim sanad nih, harus ada sanadnya, ada sumbernya. Opo panjenengan sudah membaca kitab dukun kita bahwa mereka juga punya sanad. Saya sudah susun sebagian ulama memang ada sanadnya di situ. Ini ada sanadnya. Ini lihat sini. Fi dzikri sanadi masyayikhina rahimahullah ta'ala wa qad tasa'awahu amin Ilam akhrajakallah min darajatil ghafilin wa manahani Allah wa iyyaka rutbatan 'aliyyin annahu qad sahha 'inda ulama'i at-tariqah wa masyayikh al-haqiqah bil naqd as-sahih wa tawatur as-sahih an na'lid bi tariqah ma jahu talaqa ash-shahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca saja. Ketahuilah semoga Allah mengangkat Anda dari derajat orang-orang yang lalai dan menganugerahi aku dan Anda dalam tingkatan orang-orang yang arif. Sesungguhnya telah sahih menurut ulama ahli tariqah dan syekh-syekh al-haqiqah dengan penukilan yang jelas, mutawatir dan sahih bahwasanya Ali bin Abi Thalib karena wajahhu itu mendapatkan syahadah dari Rasulullah SAW. Maqad akhadtuha 'anil imam al-alim Abi Abdillah Ibn Mahmud bin Yaqub al-Kufi at-Tunisi al-Maliki. Bisa singkat, aku telah mengambil ilmu ini. Ini kitab perdukunan. Ya. Aku telah mengambil ilmu ini dari Imam Al-Alim Abu Abdillah bin Mahmud bin Yaqub Al-Kufi At-Tunisi Al-Maliki, bermadzhab Maliki. Ini orang kalau sudah biasanya ada Maliki, ada Syafi'i, itu biasanya orang alim. Dia sudah disebut madhabnya biasanya dikira dari orang yang alim. Syarif Rahman Asy-Syafi'i. Kenapa karena Syafi'i belum alim? Kalau sudah alim dia layak disandari oleh madhabnya. Dia ngomong ini gurunya orang alim. Dan seterusnya terakhir wa huwa akhadha Nabi Muhammad al-Baqir wa huwa akhadha Nabi Zainal Abidin wa huwa akhadha Nabi al-Husain wa akhadha Nabi Ali bin Abi Thalib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujung-ujungnya sanad ilmu ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu dibaca dulu. Oh, Anda saya nggak yakin. Takhrij. Kalau berani takhrij, sebab yang namanya hadis kadang kita salah paham. Kembali pada Quran dan Sunnah, kembali pada Quran dan hadis. Yang dimaksud hadis, Quran adalah Quran yang ini, yang ada di kita. Hadis itu Bukhari Muslim, Anda salah. Hadis ada kaidahnya. Bukhari Muslim hanya salah satu di antara kitab yang menyusul hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Tapi masih bertebaran hadis yang lain yang tidak ada di Bukhari Muslim, tidak ada di Kutub Sittah. Bisa jadi dia punya sanad sendiri dari Rasulullah, tapi tidak ada di kitab-kitab hadis. Karena apa? Tidak semua kehidupan Rasulullah, ucapannya, perbuatannya, ketetapannya itu cukup
dimuat oleh kitab hadis. Banyak kehidupan Rasulullah dan keluarganya yang tidak ada di kitab hadis. Maka ada di Bukhari, tidak ada di Muslim. Ada di Muslim, tidak ada di Bukhari. Tidak ada pada keduanya, ada di Abu Dawud. Tidak ada ketiganya, ada di At-Tirmidzi dan seterusnya. Dan ada hadis-hadis yang tidak ada di kutubus sittah, tapi ada ulama yang meriwayatkannya. Pahami ini ketika kita menemukan satu amalia atau satu kitab, satu ilmu tidak ada di kitab kutubus sittah, bisa jadi dia punya sanad sendiri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu juga ulama thariqah. Thariqah ada di Bukhari Muslim. Kita jangan tanya itu orang kok ambil thariqah dari siapa? Abang, kok nggak ada kitab Bukhari Muslim? Salah mas. Abang anak saya belum Pak Tajul Alipin ngambilnya thariqah Qadiriyah dari siapa? Dari bapaknya Syekh Abdul Mubarak bin Muhammad. Beliau ngambil dari Syekh Toha dan Syekh Karim. Syekh Toha di Cirebon, Syekh Karim dari Banten, terus ke atas sampai Syekh Abdul Qadir Jalani dan akhirnya sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah cukup. Tidak ada di kitab hadis, tidak perlu, ini sudah punya jalur sendiri. Nah seperti itu kita hati-hati. Ini pun ilmu hikmah bersama, dia punya jalur sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan bahwa saya tidak mengamalkannya, bahwa saya tidak ambil sana sendiri, itu hal lain. Tetapi saya tidak boleh mencela orang lain yang mengamalkannya, sebab ilmu mereka bertanggung jawab. Demikian saya kira, mudah-mudahan masalah dan manfaat. Bagi yang mau rukyah silakan seperti biasa, tidak usah dijelaskan kaifiahnya lagi, tinggal ayo diikuti. Yang yakin, yang tidak yakin tidak usah. Besok-besok ini gak ada kesurupan kok. Bahwa ada orang yang kesurupan bohong, ada. Yang ngaku-ngaku melihat jin bohong juga ada. Tapi bukan berarti semua yang melihat jin itu bohong, tidak. Berarti tidak semua yang kesurupan bohong, tidak. Ada yang bohong. Jangankan dukun, jangankan orang bohong, kalau jenderal juga ada yang bohong. Yang demen Zulaiha, yang disalahkan Yusuf kan. Iya toh? Yang salah Zulaihanya, yang salahnya Yusufnya. Mau bini dia yang menggoda kok. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Terima kasih. Terakhir, mohon bantuan teman-teman karena saya tidak punya waktu, tidak sempat untuk menyebarkan undangan. Satu, buat yang hadir dan keluarganya juga teman-teman diundang untuk menghadiri acara pernikahan anak saya ketiga besok tanggal 11 September ada. Bagi yang dekat Jogja nggak bisa tanggal 11 ya nanti ketemu tanggal 17 di Rakyat, nggak apa-apa. Syukur di sini hadir Rakyat juga bareng. Tapi saya nggak mau ngongkosin, tongguan airnya ya. Mohon dibantu, barangkali nanti ada undangan-undangan yang bisa disampaikan kepada tokoh-tokoh yang dekat dengan panjenengan semua untuk dikirimkan undangannya, nanti bisa diambil di rumah atau disampaikan ke kami supaya takutnya ya teman-teman yang belum sempat diberitahu karena keterbatasan kami bisa disampaikan. Itu saja sekira. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.